Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nazwa Zaki Aldifarani dengan NIM 12470101078. Di sini saya ingin menjelaskan pembagian ahli waris secara menyeluruh dan terperinci untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Arif Fathul Huda dalam matkul Matematika dan Islam. Sebelumnya, mohon maaf videonya ini langsung saya sekaligus menjadi satu video saja yang mana secara menyeluruh jadi tidak terpotong-potong untuk mempersingkat waktunya. Oke, jadi saya ini mendapatkan sumber juga dari referensi lain seperti yang telah Bapak suruh ya. Untuk pertama-tama saya membaginya menjadi 5 kelompok. Jadi di urutan ahli waris dalam Islam ini saya bagi menjadi 5 kelompok, yang mana ada kelompok pertama ini kelompok yang paling utama sampai yang paling jauh kekerabatannya dengan mayit. Oke, mulai dari kelompok utama. Kelompok utama ahli waris ini adalah yang pasti dapat atau tidak akan terhalang oleh siapapun. Ini sebenarnya ada 3 komponen utamanya, yang mana ada pasangan, baik itu suami ataupun istri dari si mayit, lalu ada keturunan, anak laki-laki ataupun perempuan, yang ketiga ini ada asal-usul dari si mayit, yaitu ayah ataupun ibu. Oke, untuk pembagiannya ini bisa kita abaikan dulu untuk saat ini. Nanti akan saya jelaskan secara lebih lanjut. Oke, untuk kelompok pertama ini, kesimpulannya mereka nggak bakal hilang warisannya, walaupun ada ahli waris lain. Jadi mereka benar-benar utama dan nggak bakal terhalang. Oke, lanjut ke kelompok kedua. Kelompok kedua ini, ahli waris yang bisa aja dapat, tapi bisa juga termahjub oleh yang lain. Di sini ada kakek dari jalur ayah, dan ada nenek dari jalur ibu ataupun dari jalur ayah. Dan ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, lalu ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, untuk kelompok kedua ini, mereka tuh bisa dapat jika generasi sebelumnya tidak ada. Kayak cucu misalnya, cucu ini bakal dapat jika bapak atau anak dari si mayitnya ini udah nggak ada, baru cucunya dapat gitu. Itu contohnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk kelompok ketiga ini, ada saudara-saudara. Nah, saudaranya ini akan dapat kalau di atasnya udah nggak ada. Oke, di sini ada saudara laki-laki ataupun perempuan kandung, saudara laki-laki atau perempuan yang seayah, pun ada saudara laki-laki ataupun perempuan yang seibu. Si saudara-saudara ini akan dapat warisan jika si mayit ini tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, pun tidak memiliki jalur yang atas ayah ataupun kakek gitu. Oke, lanjut ke kelompok keempat. Kelompok keempat ini isinya ada keponakan dan paman. Mereka akan dapat kalau di atasnya nggak ada semuanya. Ini isinya ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Lalu ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Lalu ada paman sekandung dan paman seayah. Nah, mereka ini bakal dapat warisan kalau generasi di atasnya udah nggak ada. Lalu lanjut kelompok kelima atau kelompok ahli waris yang paling terakhir. Mereka ini bakal dapat jika semua yang tadi sudah dijelaskan di atas, kelompok 1 sampai 4 ini tidak ada, baru mereka dapat. Ini ada sepupu laki-laki sekandung, ada sepupu laki-laki seayah. Maksud sepupu ini ya anak dari paman kandung ayahnya atau paman kandung yang paman seayah. Lalu yang ketiga ini ada di sini disebutkan mantik, yang sering kita sebut mu'tik ataupun mu'tikoh. Jadi jika mayit ini merupakan budak dulunya, lalu dia dibebaskan oleh seorang mu'tik ataupun mu'tikoh, nah maka dia berhak mendapatkan warisan jika semua ahli waris yang utamanya yang tadi setelah kita sebutkan ini tidak ada. Gitu. Jadi kalau misalnya ahli warisnya sampai ke bagian yang ini, artinya udah nggak ada sama sekali itu dari keturunan saudara paman atau saudara-saudara yang lebih dekat lagi, seperti itu. Oke, kesimpulan akhirnya ini ada yang pertama, anak, orang tua, dan pasangan selalu dapat warisan. Dia selalu mendapatkan warisan tanpa termahjub oleh siapapun. Lalu yang kedua ada cucu, saudara, paman, dan sepupu. Dia bakal dapat kalau di atasnya udah nggak ada. Lalu yang ketiga, yang paling belakang adalah bekas tuan yang memberikan budak atau sering kita sebut mu'tik ataupun mu'tikoh. Dia tuh bakal dapat kalau semua ahli warisnya itu tidak ada. Mayit hanya seorang diri dan nggak ada saudara-saudaranya gitu, nggak ada kerabat-kerabatnya, maka si mu'tik atau mu'tikah ini berhak mendapatkan hak warisnya gitu.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembagian ahli waris menurut syariat Islam. Di sini saya akan memperinci bagian-bagian dari setiap ahli waris. Yang mana saya akan menyebutkan siapa ahli warisnya, apakah dia mendapatkan bagian tetap atau tidak, apakah dia menjadi asobah atau tidak. Jika dia mendapatkan asobah, maka asobah apa yang dia dapat ini, lalu apakah dia akan termahjub, jika ia termahjub oleh siapakah dia, lalu saya juga akan menyebutkan syarat kapan dia mendapatkan warisan. Oke, langsung ke yang pertama yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki ini dia ya tidak mendapatkan bagian tetap, tidak ada ukurannya. Lalu dia merupakan asobah, yang mana asobahnya adalah asobah bin nafsi. Dia tidak akan pernah terhalang oleh siapapun karena dia termasuk ahli waris utama. Syarat syarat mendapatkan warisnya dia adalah harus merupakan anak sah dari si mayit. Oke, lanjut ke yang kedua, anak perempuan. Anak perempuan ini mempunyai bagian tetap yaitu setengah jika ia sendiri, lalu 2/3 jika dia memiliki saudara. Misalnya si mayit memiliki anak perempuan 2 atau 3 gitu, maka anak perempuan ini mendapatkan 2/3 secara dibagi rata. Kemudian dia akan menjadi asobah jika ada anak laki-laki. Dia akan menjadi asobah. Asobahnya adalah asobah bil goir. Ya, itu menjadi asobah karena ada anak laki-laki, dia pembagiannya 2/3. Jadi 2 anak perempuan itu sebanding dengan 1 anak laki-laki bagiannya. Kapan dia termahjub? Tidak, dia tidak akan pernah termahjub. Syarat dari dia mendapatkan warisan ini adalah dia harus merupakan anak sah dari si mayit. Kemudian lanjut ayah. Ini ayahnya maksudnya ayah si mayit. Ayah si mayit ini akan mendapatkan 1/6 jika si mayit tidak memiliki anak baik laki-laki ataupun perempuan. Dan si ayah ini juga bisa menjadi asobah jika si mayit tidak memiliki anak. Ya, dia asobah. Asobahnya adalah asobah bin nafsi. Dia akan terhalang? Tidak. Dia tidak akan terhalang selagi dia masih hidup. Terus ibu ini akan mendapatkan 1/6. Ini ibunya maksudnya ibu dari si mayit. Ibu dari si mayit ini akan mendapatkan 1/6 jika ada anak si mayit, nih anak si mayit, atau ada 2 saudara dari si mayitnya ini. Lalu dia juga akan mendapatkan 1/3 jika tidak ada anaknya gitu. Untuk asobah ini dia tidak asobah, dia juga tidak akan terhalang. Syaratnya kalau dia masih hidup dia pasti dapat. Nah, kemudian untuk suami ini dia mendapatkan setengah jika si mayit tidak memiliki anak ataupun mendapatkan 1/4 jika si mayat ini memiliki anak. Di sini mayatnya berarti perempuan misalkan, lalu dia memiliki suami yang ditinggalkan. Dia tidak asobah, dia juga tidak akan termahjub. Syarat dia mendapatkan waris ini merupakan suami sah dari si mayit. Lalu istri dari si mayit, di sini berarti mayitnya laki-laki. Lalu meninggalkan seorang istri. Terus istri ini akan mendapatkan 1/4 jika si mayit ini tidak meninggalkan anak. Lalu dia akan mendapatkan 1/8 jika si mayitnya memiliki anak. Dia ini bukan termasuk asobah dan tidak akan pernah termahjub. Syarat si istri ini mendapatkan uh, warisan adalah dia merupakan istri sah dari si mayit. Lanjut ke kakek. Kakeknya ini ayah dari si mayit. Kakek jalur ayah. Karena kakek jalur ibu bukan merupakan ahli waris. Si kakek ini akan mendapatkan 1/6 jika ada cucu. Maksud cucu di sini adalah anak dari si mayit. Kemudian dia akan menjadi asobah jika tidak ada ayah dari si mayit. Misalnya si mayitnya nggak punya anak, mayit juga nggak punya ayah, maka si kakek ini merupakan asobah. Lalu dia merupakan asobahnya asobah bin nafsi. Dia akan terhalang oleh ayah. Jadi kalau si mayit masih punya ayah, si kakek tidak akan terbagian. Dia termahjub. Mahjubnya ini kan mahjub sudah dijelaskan sebelumnya, hijab itu ada 2, hijab hirman dan hijab nukson, di mana hijab hirman berarti tidak mendapatkan sama sekali karena terhalang, lalu hijab nukson ini dia hanya mengurangi bagiannya gitu. Ya, si kakek ini akan dapat jika dia masih hidup. Langsung ke nenek. Nah, nenek ini nenek dari ibu ataupun nenek dari ayah. Maksudnya jalur ibu ataupun jalur ayah. Si nenek ini mendapatkan 1/6 bagiannya. Dia bukan merupakan asobah. Nah, dia akan termahjub oleh ibu. Jika si mayat masih memiliki ibu, si nenek ini tidak akan dapat baik nenek jalur ibu ataupun jalur ayah. Syarat dia dapat, selagi dia masih hidup dia akan dapat. Kalau ibunya juga nggak ada. Lalu ke cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dan anak laki-laki ini merupakan asobah, yang mana asobahnya adalah asobah bin nafsi. Dia hanya akan terhalang jika si mayit masih memiliki anak
Nah, jadi kalau misalnya mayit masih punya anak laki-laki, si cucunya ini nggak bakal dapat karena hitungannya masih tanggung jawab si bapaknya ini gitu. Syaratnya dia dapat warisan adalah dia harus keturunan dari garis laki-laki. Untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, dia mendapatkan setengah kalau misalnya dia sendiri. Misalnya cucunya cuma sendiri perempuan, nah dia akan dapat setengah. Tapi dia akan mendapatkan 2/3, 2/3 kalau misalnya cucu perempuannya ini ada 2 atau lebih gitu. Dia juga bisa menjadi asobah jika ada cucu laki-laki. Misalnya nih mayit punya anak laki-laki dan perempuan, dari anak laki-lakinya ini punya anak lagi, punya anak cewek sama cowok. Jadi hitungannya cucu mayitnya ada cewek dan cowok, maka si cucunya ini akan jadi asobah bil goir gitu karena termahjub oleh anak laki-laki. Nah ini hijab nukson karena hanya berkurang jadi asobah. Syaratnya masih sama, dia harus merupakan keturunan dari garis laki-laki. Lalu ada saudara laki-laki sekandung, ini saudara mayit, saudara kandung mayit. Saudara laki-laki kandung mayit ini dia nggak punya bagian khusus, dia itu asobah bin nafsi. Dia akan terhalang oleh anak laki-laki dari si mayit, dari ayah si mayit, dan dari kakek. Jadi si mayit ini punya anak laki-laki, punya ayah dan punya kakek. Si saudara laki-laki ini, saudara kandung laki-laki tidak akan dapat warisan. Syarat dari saudara laki-laki ini bisa mendapatkan warisan adalah si pewarisnya udah punya anak, udah punya ayah dan kakek, udah nggak ada gitu, maka dia bakal dapat. Saudara perempuan kandung dari mayit, dia akan dapat sendiri, akan dapat setengah kalau sendiri. Kalau si mayatnya ini punya saudara perempuan kandungnya 2 atau lebih, maka dia akan mendapatkan 2/3 yang dibagi rata dengan yang lain. Nah, dia juga bisa menjadi asobah jika apa? Jika ada saudara laki-laki kandung di mana asobahnya adalah asobah bil goir. Dia akan termahjub jika ada anak laki-laki dari si mayit, ada ayah mayit, ada kakek dari mayit. Ya, jadi syarat dia dapat warisan adalah kalau si mayitnya ini nggak punya anak, nggak punya ayah, ataupun nggak punya kakek. Lanjut ke saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah ini dia nggak punya bagian khusus, dia merupakan asobah, yang mana asobahnya adalah asobah bin nafsi. Dia akan termahjub oleh saudara sekandung dari si mayit, karena saudara kandung ini hitungannya lebih dekat dalam hal darah ya dari si mayit, jadi dia akan termahjub oleh saudara kandung. Jadi syarat dia mendapatkan warisan adalah pewaris atau mayit ini nggak punya anak, nggak punya ayah, nggak punya kakek, dan nggak punya saudara kandung, baru dia dapat gitu. Kalau dari saudara perempuan seayah, sama kayak tadi ketentuannya, dia bakal dapat setengah kalau sendiri, dapat 2/3 kalau misalnya dia berdua atau lebih. Dia bakal menjadi asobah jika ada saudara laki-laki seayah. Jadi saudara yang sama-sama seayah nih tapi laki-laki, maka dia akan jadi asobah. Asobahnya ini asobah bil guir. Dia bakal termahjub atau terhalang oleh saudara kandung, sama kayak yang saudara laki-laki ini. Jadi syarat dia dapatnya adalah kalau misalnya si mayit ini nggak punya anak, nggak punya ayah, nggak punya kakek, ataupun nggak punya saudara kandung, baru dia dapat. Lanjut ke saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu ini akan mendapatkan 1/6 jika dia sendiri, dan mendapatkan 1/3 jika dia 2 atau lebih jumlahnya. Dia bukan asobah, tapi dia bisa termahjub oleh anak atau ayah dari si mayit. Jadi syarat dia dapat kalau si mayit ini nggak punya anak ataupun ayah, udah nggak ada nih anak sama ayah, baru dia dapat. Lanjut ke saudara perempuan seibu, dia akan mendapatkan 1/6 jika sendiri, dan mendapatkan 1/3 jika dia berdua atau lebih. Ini sama saudara laki-laki dan saudara perempuan, dia sama-sama bukan asobah, dan dia sama-sama terhalang oleh anak atau mayat atau ayah dari si mayit. Kemudian syaratnya sama, dia bakal dapat kalau si mayit gak punya anak ataupun ayah, udah nggak ada gitu. Ini anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung sama anak laki-laki dari saudara laki-laki saya. Ini sebenarnya sama-sama nggak punya bagian khusus, sama-sama merupakan asobah, yang mana asobahnya adalah asobah bin nafsi. Tapi untuk termahjubnya, kalau anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung ini akan termahjub oleh saudara kandung. Jadi ponakan kita dari saudara kandung ini nggak bakal dapat kalau saudara kandung kita masih ada. Jadi masih sama ayahnya masih ada, maka dia nggak bakal dapat ponakan kita. Lalu untuk anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah ini, dia bakal termahjub oleh anak dari saudara kandung. Jadi kalau kita punya ponakan dari saudara kandung, maka ponakan yang dari saudara seayah ini nggak bakal dapat. Syaratnya, kalau yang ponakan dari saudara kandung ini, syaratnya si mayit tuh udah nggak punya anak, udah nggak punya ayah, nggak punya kakek, udah nggak punya saudara kandung, maka ponakan dari saudara kandung ini dapat nih anaknya. Untuk anak laki-laki dari saudara laki-laki saya ini, syaratnya si mayit udah nggak punya anak, nggak punya ayah, nggak punya kakek, nggak punya saudara kandung, ataupun nggak punya saudara saya, maka baru ponakan dari saudara laki-laki saya si mayit ini dapat gitu.
Lanjut ke paman sekandung. Paman sekandung ini dia merupakan saudara kandung dari ayah dari si mayit gitu ya. Dia nggak punya bagian khusus, dia merupakan asobah, asobah bin nafsi. Dia bakal termahjub oleh anak dari saudara laki-laki sekandung. Termahjub oleh anak laki-laki dari saudara sekandung. Dia termahjub kalau misalnya kita masih punya ponakan dari saudara kandung, dia nggak bakal dapet. Syaratnya si pewaris ini atau si mayat ini nggak punya ahli waris utama. Nggak usah ahli waris utama ini maksudnya tadi kan ada pasangan, ada usul, ayah ibu mayit sama anak keturunan jalur bawah nggak ada. Terus nggak ada saudara juga, nggak ada ponakan, maka si paman dari paman kandung kita ini bakal dapat. So, ada paman seayah. Paman seayah ini berarti si mayit punya ayah, ayahnya punya saudara, saudaranya ini saudara seayah gitu, saudara sekakek dari ayahnya ini. Jadi si ini merupakan asobah, asobah binafsi, dia bakal terhalang oleh paman sekandung. Kalau paman kandungnya ada, terus dapat warisan, berarti si dia nggak bakal dapat. Syaratnya si pewaris atau si mayit ini nggak punya ahli waris utama, nggak punya saudara ataupun keponakan. Lanjut ke sepupu laki-laki sekandung. Sepupu laki-laki sekandung ini merupakan asobah, yang mana asobahnya adalah asobah binafsi, dia bakal termahjub oleh paman sekandung ataupun seayah. Syarat dia mendapatkan waris. Si mayit ini nggak punya ahli waris utama, nggak punya saudara, dan nggak punya paman. Untuk sepupu laki-laki dari saudara seayah ini, dia merupakan asobah binafsi juga. Dia bakal termahjub oleh sepupu kandung nih yang atas. Kalau dia dapat, berarti si ini nggak bakal dapat. Kemudian syaratnya berarti si mayit nggak punya ahli waris utama, nggak punya saudara, nggak punya paman, dan nggak ada tuh si sepupu kandung, sepupu laki-laki kandung tadi nggak ada, maka dia baru dapat. Nah, yang terakhir ini adalah mantik, bekas tuan yang memerdekakan budak atau sering kita sebut putik ataupun putikoh. Jadi ibaratkan dulunya mayit ini merupakan seorang budak lalu dimerdekakan oleh seorang mutik ataupun putikoh. Nah, dia bakal dapat nih, dia punya hak waris kalau, nah di sini dia termasuknya asobah ya, dia terhalang oleh semua ahli waris di atas. Jadi syarat dia bakal dapat ini kalau si mayit gak punya ahli waris lain. Yang di atas-atas tadi yang sudah saya jelaskan itu tidak ada, maka baru si mutik ataupun mutika ini mendapatkan waris dari si mayit gitu. Ini ada beberapa catatan penting juga. Um, jadi anak perempuan ini bisa menjadi asobah kalau ada anak laki-laki, jadi asobah bilgoir. Terus anak laki-laki itu tidak hanya asobah binafsi, tapi juga bisa menjadi asobah bilgoir jika bareng sama perempuan. Pokoknya kalau si anak perempuan kan punya bagian nih, dia bakal bagiannya ini bakal menjadi asobah bilgoir kalau misalnya anak laki-laki. Dan si laki-laki ini kan tadinya asobah binafsi. Si anak laki-laki ini asobah binafsinya bisa berubah menjadi asobah bilgoir jika bareng sama anak perempuan. Pokoknya kalau misalnya ada anak laki-laki atau anak perempuan yang sejajar dalam garis keturunan, misalnya ada anak laki-laki dan anak perempuan dari si mayit, atau ada saudara laki-laki, saudara perempuan dari mayit, baik yang seayah ataupun yang kandung, atau ada cucu laki-laki, cucu perempuan dari si mayit. Nah, ini tuh masih akan menjadi asobah bilgoir gitu. Nah, urutan warisan ini bakal berpengaruh karena ini tuh tergantung urutan mana yang lebih dekat nasabnya dan mana yang lebih berhak mendapatkan waris gitu dari si mayit ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah mohon koreksinya. Jika ada salah kata juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.